Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan menjelaskan pada kesempatan ini cara pengisian buku nilai tahfidz ya tahun 2020 dan 2021 yang insya Allah saya akan kirimkan di masing-masing grup dan bisa dipelajari masing-masing. Eh kita langsung buka. Iya, di sini para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat buku nilai ini kita akan gunakan dalam pembelajaran daring ini. Nah, di sini saya beri nama buku nilai ya, tahfidz. Di sini bisa dilihat. Kemudian di sini di bawahnya bagian sheet-nya ada setoran harian, kemudian ujian perpindahan juz dan nilai akhir. Di sini nomor satu nanti insya Allah akan kita hilangkan. Kita fokus dulu ya kepada setoran harian. Setoran harian ini terlebih dulu kita nanti ketika buka isi dulu pengampunya siapa, kemudian bulan ini bulan apa, gitu kan? Dan nama ya. Di sini saya sudah beri nama dan nama-nama ini saya ambil dari kelas yang saya ajar ya, anak-anak yang di kelas yang saya ajar. Kemudian setelah itu di kolom setelahnya berikutnya adalah setoran. Setoran di sini ada setoran pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya. Kemudian di bawahnya adalah nilai ya, nilai dari setoran itu dan setelahnya surat dan ayat. Nah, kita lihat dulu kepada nilai. Nilai ini ya diambil dari apa? Sudah dijelaskan ya. Kemarin di grup kita lihat ke bawah. Nilai ini diambil dari 4 kategori. Yang pertama kelancaran, kemudian 40 ya. Tajwid 25, kemudian makhraj 25, kemudian kedisiplinan. Nah, maksud dari kelancaran ya lancar dalam menghafal Al-Qur'an ya, kemudian tajwidnya panjang pendeknya ya. Kemudian makhraj. Makhraj itu adalah ketepatan dalam mengucapkan huruf. Jangan sampai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan Bismillah. Jangan sampai ini salah. Tentunya ini mengurangi dari nilai makhrajnya. Kemudian kedisiplinan ya. Kedisiplinan ini maksudnya adalah ketika kita tentukan menghafal di hari Senin setorannya, akan tetapi dia tidak setoran sehingga dia setoran di hari Rabu ya, maka nilainya dikurangi menjadi 5. Jadi dari kedisiplinan 10 menjadi 5. Baik, kita langsung coba pengisiannya ke atas. Kita ambil di sini nama pertama akhwat qanaah ya. Setoran pertama kita lihat kita berikan nilai 80 dengan kategori tadi 4 tadi. Kemudian ayat dan suratnya, surat dan ayatnya. Yang dia setorkan di sini kita tidak perlu lagi menulis nama surat ya. Ali Imran, Al-Baqarah panjang. Sehingga kolom ini mungkin tidak akan cukup untuk menulisnya. Nah, kita cukup menuliskan nomor surat saja. Nomor surat di sini, nomornya 3 misalnya. Surat Ali Imran, nomor surat di Al-Quran ada. Kita tinggal buka, kita lihat nomor 3. Kemudian kasih kurung ya untuk membedakan nomor surat dan nomor ayat. Nomor ayatnya dari 1, dia setoran 1 sampai 9 ya. Ini satu halaman karena kita wajibkan untuk santri wati atau santri putra untuk setoran minimal sekali setoran itu satu halaman. Baik. Kemudian eh, berikutnya dia setoran lagi hari kedua ya nilainya 75. Hari kedua berarti hari Kamis ya kalau setoran pertamanya di hari Senin. Dan tulis kembali sama seperti yang awal tadi. Nah, ketika kita setoran seperti ini, jadi tidak ada masalah ya, lancar setorannya. Sampai kita terus bulan berikutnya juga kita tulis seperti ini. Nah, akan tetapi saya berikan contoh juga yang bermasalah ya, yang tidak ada setoran. Sengaja saya ambil yang nomor 3 supaya terlihat jelas ya, kasih space. Di sini Anissa Maimuna. Pertama dia setoran nilainya 90. Nomor suratnya 58 surah Al-Mujadilah, nomor ayat 1 sampai 6 ya. Setoran kedua 80 melanjutkan yang tadi. Akan tetapi maaf saya ulang, setoran pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis. Kemudian minggu berikutnya hari Senin. Nah, hari Senin ini
dia tidak setoran. Demikian pula hari Rabunya tidak setoran. Maka di sini harus bukan dikosongkan, akan tetapi dikasih nilai nol, ya. Jangan dikosongkan. Nilai nol. Nah, untuk melihat apakah berpengaruh nilai ini, coba kita ini ya, kita hapus dulu nilai nolnya. Apa berpengaruh apa tidak? Coba lihat. Nah, 90 dan 80 kalau kita lihat ujungnya sudah ada rata-ratanya ya nilai. Dia akan menghitung sendiri, merata-rata sendiri di sini ya. Nah, ini ada RS. Ini bukan rumah sakit, akan tetapi rata-rata setoran. Nah, sudah ada rata-ratanya 85, 90 sama 80, 85. Kemudian di atas tadi 77,55. Jadi kita kembali ke tempat asal. Di sini 80, 90. Nah, kita kembalikan ya, 0 ya. Coba kita hapus yang ini. Hapus dulu. Baik, apakah nilai 0 ini mempengaruhi? Kita lihat ya. Di ujung, berapa nilainya nanti? Ternyata berpengaruh teman-teman sekalian menjadi 56,6. Nah, apakah ini berakhir sampai di sini? Tidak. Jadi kan setelah dia tidak setoran dan kita kasih tahu di grup bahwa Ananda hari ini nilainya 0, gitu kan? Maka kita harapkan dari pemberitahuan itu dia akan bersungguh-sungguh kembali dan tidak melalaikan setorannya. Kemudian kita lakukan lagi penilaian berikutnya terus seperti biasa dan dia alhamdulillah tidak ada tidak setor lagi ya, tidak ada gaib atau tidak ada alfa dalam setoran sehingga nilainya seperti ini misalkan. Nah, apakah nilai ini mempengaruhi mengangkat kembali? Coba kita lihat ya, kita lihat bagian nilai sana. Nah, nilainya akan kembali menjadi 72,5. Baik, sampai di sini ya. Jika kita melakukan penilaian nanti ya sudah sampai mid semester, kemudian kita lihat di sini kita tinggal ambil nilai-nilai ini ya. Kita tinggal ambil nilai-nilai ini untuk diajukan kepada sekolah ya, baik itu SMP maupun SMA. Nah, kemudian yang jadi permasalahan lagi, jika anak ini setelah setoran atau 2 kali setoran atau 1 bulan setoran ya, sebanyak 8 kali. Di sini ada 8 kolom ya. Kenapa berbeda-beda? Karena ini 1 bulan hitungannya. Karena dalam 1 pekan itu 2 kali, jadi 1 bulan 4 pekan jadi 8 kali. Nah, jika dalam 1 bulan ini setelah 1 bulan dia sudah harus melakukan tes perpindahan juz, maka di sini kita tidak perlu lagi mengisinya, ya. Tidak perlu diisi lagi bulan-bulan ini. Kita lihat ya. Di sini kita harus klik di sini ujian perpindahan juz. Di sini ada tulis angka 1 nanti akan dihilangkan insyaallah. Nah, di sini ada lembaran murojaah dan ujian tahfidz. Lembaran murojaah dan ujian tahfidz. Sebagaimana telah diputuskan peraturan dari bidang tahfidz, sebelum anak ini melakukan ujian tahfidz, maka dia harus murojaah terlebih dahulu dan memang mereka butuh ini ya untuk membantu mereka dalam ujian. Nah, murojaah ini siapa yang akan membimbing mereka dalam murojaah? Murojaahnya tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi murojaah itu harus disetorkan kepada siapa? Kepada musyrif halakohnya, musyrifah halakohnya. Berapa hari maksimal kita kasih? Bisa kalau kita kasih misalkan, nah, bebas waktunya, ya, jadi kita harapkan mereka itu setiap hari bisa setoran sebenarnya, setoran murojaahnya supaya cepat selesai ya. Jadi dalam 1 pekannya itu kan 5 kali pertemuan, maka kalau 2 pekan dia menyelesaikan 10 kali pertemuan. Kalau kita ingin cepat selesai, maka ditarget anak-anak dalam 1 juz itu kan 10 halaman, 10 lembar. Jadi 20 halaman. Kalau kita ingin cepat, maka misalkan 1 hari itu harus menyelesaikan 2 lembar misalkan, 2 lembar. Jadi 2 lembar, jadi 4 halaman ya, menyetorkan 4 halaman. Bagaimana caranya? Bisa jadi kita kalau mau waktunya lengang, kita dengarkan dari awal sampai akhir, atau kita tes ya, kita tes saja 4 soal atau 5 soal,
atau 6 soal misalkan dari ini 6 soal bahkan 8 soal. Jadi setiap lembar itu 2 soal. Untuk supaya kita tahu dia sudah mungkin belum dari hafalannya. Dari hafalannya ya. Dari hafalan 2 lembar itu. Nah, setiap ini kita tes ya, kita dengarkan dia baca. Demikian juga ini. Nah, atau ingin mendengarkan semuanya, jadi kita lebih sedikitkan, jadi setiap hari setoran sekian ya. Nah, jangan sampai melewati batas 10 kali setoran. Ini sudah nanti hilang lagi nanti yang merojaah di depannya. Kemudian setelah itu selesai dan dinyatakan sudah selesai merojaahnya, maka di sini akan muncul sendiri nanti coba kita kasih nilai ya. Nilai pertama, setoran pertama merojaahnya 80, kemudian sebelahnya 90, kemudian akan muncul sendiri di bagian sini RM bukan rumah makan akan tetapi rata-rata merojaah. Nah, kemudian ada U1. U1 ini apa? U1 ini ujian satu ya, ujian pertama yang dilakukan oleh musyrifahnya. Jadi musyrifah halakohnya mengetes dari ayat pertama yang akan diujikan sampai ayat terakhir. Dia berikan soal beberapa soal, misalnya 5 soal ya, mewakili dari ujian tersebut. Setelah dinyatakan lulus, biasanya dia kasih nilai, penilaian dari apa? Sama seperti tadi penilaiannya. Dia beri nilai misalnya 75 ya, 75. Nah, maka di sini akan sudah muncul ya nilai rata-ratanya akan tetapi 56. Baru 56. Kenapa? Karena merojaah, setoran merojaah itu 40%, kemudian ujian pertama 30, ujian kedua 30. Nah, kemudian setelah dinyatakan lulus ujian pertama oleh siapa? Oleh musyrifahnya, maka kan diuji kembali oleh bagian atau ketua dari halakoh. Ketua tahfidz yang SMP ketua tahfidznya dibanding Ustadz Dwi, yang SMA Ustadz Jahar dan yang di mana yang SMA Ustadz Zakuro dan SMP Ustazah Intan ya. Eh, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah ketika ujian pertama dia lulus nilainya misalkan lebih tinggi atau misalnya lebih tinggi 5, 80. Nah, maka nilainya akan berubah di sini 80,5. Nah, 80,5 ya. Baik, ini berjalan. Setelah ini berjalan, misalnya ini 10 kali ya, 10 kali pertemuan. Baik, maka kita kembali lagi ke sini. Kita lihat, kita ini di bulan apa? Kalau masih di bulan yang kedua ini, maka kita lihat di eh, mana ini? Di minggu kemana? Di setoran keberapa seharusnya? Ini kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Nah, dimulai kembali, dicatat lagi di sini. Ya, kalau di sini ya, dicatat kembali nilainya berapa, kembali seperti biasa normal. Nah, kemudian ketika kita selesai di sini, coba lihat ya, selesai di sini, kita lihat di sini ya, ada akhwat qanaah ya. Akhwat qanaah namanya. Lihat RS. Sebagaimana saya sebutkan RS itu adalah rata-rata setoran. Nah, rata-rata setoran ini diambil dari mana? Ini tadi ya, setoran harian. Coba kita lihat setoran harian tadi berapa? Akhwat qanaah. Akhwat qanaah ini setoran hariannya 75. Kemudian ujian perpindahan jusnya 80,5. Maka hasil akhirnya di sini ya, nilai rapotnya muncullah sekian ya. Muncullah sekian. Kemudian teman-teman sekalian, ya, masih ada 2 menit atau 1 menit lagi. Jika dia tidak ada setoran, tidak ada perpindahan jus, tidak ada ujian perpindahan jus, bagaimana? Ya, tidak ada ujian perpindahan jus, dia cuma setoran saja ya, tidak ada perpindahan jus. Maka dia tidak perlu ditulis di sini ya, tidak perlu. Seperti halnya tadi siapa? Seperti yang nomor 3 ya, siapa namanya Anissa ya, kalau tidak salah, Anissa. Nah ini tidak ada ujian perpindahan jus.